Sunnat yakni sembahyang hari raya Syawal, ya tanggal 1 Syawal Idul Fitri, dan hari raya haji 10 Zulhijjah. Maka bermula sunnat takbir mutlak. Jadi nanti ada dua, Bu, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Untuk Idul Fitri disebutnya takbir mutlak. Ya. Setarnya mulainya dari maghrib malam hari raya. Nah, itu. Ini umpama hari ini kita puasa Ramadan terakhir, umpama. Besok sore itu ntar umpama udah ada pengumuman pemerintah bahwa esok udah masuk tanggal 1 Syawal. Berarti lebaran kan? Nah, ntar nih maghrib kita buka puasa hari terakhir, habis maghrib, udah mulai itu. Ada kesunatan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulainya. Kalau Idul Fitri. Dari maghrib malam hari raya. Ya. Keduanya, hingga takbiratul ihram, sembayang Id, habisnya esok. Begitu sudah mau mulai sholat Idul Fitri, habislah waktu bertakbir. Jadi kalau entar udah selesai nih kita sholat Idul Fitri, ya kan? Kan udah salam-salaman tuh kadang ibu, ya saling minta maaf. Di rumah pada lebaran, udah lagi lebaran mau ngapain takbir? Lebaran takbir. Maafin ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kagak, udah habis waktu takbirnya. Jadi artinya mutlak itu singkat. Ya. Ya iya. Kalau mungkin setelah kaset kan sekedar meramaikan. Tapi sesungguhnya kalau orang ngerti juga, ya udah masuk lebaran udah cukup gitu loh. Ya. Kita kan bicara sunnah. Sunnahnya begitu, tapi bukan berarti ada larangan takbir. Contoh kan sekarang nih, apalagi umpama dalam kaitan pengajian, nah anak murid lagi diajarin takbir, ayo kita coba Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh-boleh aja. Jadi kalau ibu bilang umpama, karena orang masih terkenang gitu kan dengan nuansanya syahdunya lebaran. Iya, dia sih nggak takbir, tapi di setelah kasetnya umpama, iya boleh aja. Bicara boleh, tapi kagak sunnah, itu maksudnya. Ya. Baik. Oh iya, nah ini takbir Ustaz Ibrahim. Bermula ini lafaz takbir yang afdal. Seperti yang kita sudah dengar, kita tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nih penting nih, terutama buat pengurus masjid musholla. Namanya malam takbiran, Nabi sabdakan apa, Bu? Azimu a'yadakum bit takbir. Semarakkan, ramaikan hari rayamu dengan banyak takbir. Orang sekarang terbalik, takbirnya ogah diganti sama main beduk. Main beduk. Dangdung dangdung. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Beduknya dimodif, ujungnya kayak dangdung, tak dangdung. Takbirnya ogah. Sekali takbir, tuh pengurusnya entah pada kemana, mic dikasih nih bocah. Bukan nggak boleh, bagus generasi kita, cuma diawasin. Namanya bocah, Bu, kadang-kadang takbir ya sama mau dia. Allahu Akbar walillahil hamd. Temennya nyaut, "Woi, gue ilham kenapa?" Bukan walillah ilham, walillahi alhamdu, walillahil hamd. Nah, karena di walillah ilham. Ngapain manggil ilham? Bukan. Jadi artinya apa? Perlu ada orang tua juga ya yang mengarahkannya anak-anak kita. Biarin temu sholat masjid, majlis taklim rame daripada takbir. Syukur alhamdulillah kan syahdu. Ketimbang apa? Akhirnya anak-anak kita mentakbirin kelayapan, kagak jelas. Yang ada kesana kemari, muter. Yang satu mulai ngomporin, main petasan. Udah deh.
repot. Ya, jadi sunnahnya itu bertakbir. Nah, per 3 kali nanti begitu sudah diulang ada kelanjutannya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Bu, numpang tanya, tulisannya kafirun doang atau ada tambahan walau karihal munafikun, ada tambahan walau karihal musyrikun? Ada nggak tulisannya? Nggak ada kan? Anehnya orang suka nambah-nambahin. Yang benar itu cukup walau karihal kafirun. Kan kadang-kadang suka nambahin walau karihal munafikun, walau karihal musyrikun. Siapa yang ngajarin? Yang suka lebih-lebihin. Takbir yang benar begini, cukup walau karihal kafirun. Nah itu makanya dia kata kaset juga harus dikoreksi yang takbirnya. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza junda wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Terus diulang per 3 kali takbirnya yang panjang ini. Mulai lagi terus kesunahannya. Dan sunat membanyakkan takbir ini di dalam 2 malam hari raya itu. Malam Idul Fitri, malam Idul Adha, hingga takbiratul ihram daripada sembahyang sunat al-idaini keduanya itu. Secara umum sama, habisnya apa? Maksudnya kesunahan takbirnya itu ada di 2 malam. Malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Nah ini baru nih bedanya. Adapun takbir muqayyad, muqayyad artinya terikat waktu, ada batasannya. Maka yaitu khusus pada Id Haji, hari raya haji, Idul Adha. Sesudahnya tiap-tiap sembahyang fardu. Nah, kaitannya Bu, namanya takbir muqayyad itu, maka disunnahkan setiap habis salat fardu. Ya. Nah, kalau tadi Idul Fitri kan sunnahnya habis maghrib. Kalaupun habis sholat takbir, paling habis sholat isya itu malam, kan panjang tuh. Ketemu besok subuh hari raya Idul Fitrinya kan, habis sholat subuh takbir. Habis itu kan orang pada siap-siap nih Ibu nih, ya kan, yang mandi, yang apa namanya, rapi-rapi mau berangkat sholat tuh ke masjid, ke musola, ke lapangan yang pada bikin. Jadi ibu nyampe masih baca takbir. Nanti begitu kan, kalau Idul Fitri Idul Adha kan sholat dulu Bu, baru khutbah. Beda sama Jumatan, khutbah dulu baru sholat. Tapi kalau Lebaran itu Idul Fitri Idul Adha sholat dulu. Jadi begitu sudah si muadzin diri, ya, memberikan isyarat bahwa sholat akan dimulai, habislah sudah waktu bertakbir. Tapi kalau takbir muqayyad, apalagi Idul Adha kan panjang Bu, dari tanggal 10 tasyriknya 11, 12, 13. Makanya nanti mulainya juga, maaf, bukan dari tanggal 10 aja, dari tanggal 9 habis subuh. Entah ketemu entar. Jadi terikatnya itu awalnya sesudah tiap-tiap sembahyang fardu, termasuk atau sunnah. Mulanya bagi orang yang tiada lagi mengerjakan amal haji. Itu pun sunnahnya bagi kita nih, yang ada di tanah air, yang kita tidak sedang mengerjakan ibadah haji. Tapi saudara kita yang tengah menunaikan ibadah haji, maka tidak ada kesunahannya. Kenapa? Karena mereka lagi fokus sama ibadah kegiatan hajinya. Maka nggak ada kesunahannya. Nah, buat kita ini, bagi orang yang tiada lagi mengerjakan amal haji, mulainya kapan? Nih, kalau Idul Adha, dari subuh hari Arafah. Arafah itu tanggal berapa?
9 Zulhijjah, sehari sebelum lebaran Idul Adha. Kan ada tarwiyah Arafah. Makanya kalau 2 hari sebelum Idul Adha kan ada sunat puasa. Sunat puasa tarwiyah sama sunat puasa hari Arafah. Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Jadi andai kata besok nih tanggal 10 Zulhijjah, besok Idul Adha, maka tadi dari habis subuh sudah ada kesunahan takbir. Di sholat subuh tuh assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang baca takbir begini udah pas, berarti tahu ilmunya. Tahu-tahu dari luar ada yang teriakin, woi belum lebaran, lebarannya besok. Berarti yang bahlul, tahu bahlul, oon, berarti yang oon yang teriak, dia kagak ngerti. Karena kesunahannya udah masuk. Ya, hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah habis subuh. Nah, selesainya hingga asar hari 13 haji ayamut tasyrik. Jadi hitungannya Bu hampir 5 hari. Tanggal 9 ya kan Arafah dari subuh tuh. Terus ini berkaitan tiap habis sholat nih, mau fardu mau sunnah. Kali ibu habis sholat ba'diyahnya sunnah takbir juga. Ntar hari rayanya, apalagi hari Idul Adha, ya kan? Nanti udah kelar sholat Idul Adha, masing-masing pulang. Kemudian apa? Lah nanti kan waktu mau nyembelih kan pada diajak takbir tuh, ya kan jamaah. Ayo kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 9, 10 tasyrik 3 hari, 11, 12, 13-nya ini batasnya asar. Jadi sholat asar masih takbir terakhir. Maghrib udah nggak takbir. Nah itu, jadi panjang, lebih panjang takbir hari Idul Adha dibanding Idul Fitri. Itu yang dimaksud muqayyad begitu, terikat waktunya. Ya. Kalau yang tadi mutlak atau disebutnya mursal, lepas, nggak terikat waktunya, tapi tetap ada batasannya. Adapun bagi orang yang lagi kerja amal haji, jadi menunaikan ibadah haji nih, maka dari zuhur hari nahar. Nah, kesunahannya ada juga, tapi waktunya beda. Kalau kita yang lagi di tanah air, yang lagi enggak ibadah haji, sunnahnya di tanggal 9 hari Arafah tuh 9 Zulhijjah habis subuh. Tapi saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, sunnahnya mereka kapan? Habis zuhur di hari raya. Berarti lebarannya tuh, ya berarti tanggal apa? 10-nya itu pun dari habis zuhur baru mulai kesunahan mereka takbir. Dari zuhur hari nahar sampainya hingga subuh hari 13. Kalau kita kan 13-nya asal terakhir. Saudara kita yang ngerjain haji tanggal 13 subuh terakhir masih takbir. Berarti zuhur udah nggak takbir. Jadi lebih singkat waktunya. Dan sunnat begadang membuat segala ibadah dengan membaca Quran. Arti begadang di sini maksudnya qiyamul lail, itu maksudnya. Jangan diartikan begadang. Wah, malam takbiran nih. Oh, kita begadang. Akhirnya besok sholat Idul Fitrinya bukan kesiangan tidur, ya malam begadang. Tetap istirahat biar kata 2 jam 3 jam. Supaya besok itu fresh kita bangun. Masa iya sih orang pada fresh, udah rapi, yang laki ganteng, perempuan cantik. Ini kuyuk, tahu kuyuk? Kurang tidur. Jangan repot nanti. Nah, bangunnya itu ngapain? Baca Quran dan takbir di dalam hari keduanya. Dan sunat mandi. Masa iya sibuk mau lebaran kagak mandi? Lah kan malu. Nggak enak gitu loh maksudnya. Nggak fresh, kalau mandi kan fresh gitu loh. Dan pakai yang paling bagus pakaiannya. Lihat, patokannya pakaian yang paling bagus, bukan berarti baru. Ya syukur ada rezeki baru dan bagus. Buat apa pakaian baru tapi nggak bagus?
Maksudnya Ustaz nggak bagus bagaimana? Dalam kacamata agama pakaiannya baru, tapi nggak bagus artinya apa? Masih menampakkan aurat. Nih, muslimah zaman sekarang nih, kata anak sekarang anak no, tahu bu neneknya anak no, zaman sekarang, ya kan? Pakaiannya betul panjang-panjang, cuman nyeplak, tahu nggak nyeplak? Nah, ngepres berbentuk. Apa bedanya sama telanjang? Nggak bener, jangan. Jadi mending ketahuan pakaian bagus, artinya nutup aurat. Walaupun itu pakaian nggak baru-baru amat. Lagi ibu, maaf, namanya baju lebaran. Paling ibu pakai berapa hari, ya kan? Habis itu enggak, maksudnya kalau pakaiannya kali harga lumayan nih, gitu kan? Udah kan, kelar lebaran sehari 2 hari nih umpama ibu cuci, simpan. Nah, maksud saya begitu. Jadi tahun depan lebaran walaupun ibu nggak beli yang baru, pakaian masih ada. Orang baru dipakai sekali 2 kali lebaran, ya kan? Ibaratnya begitu. Kalaupun tapi Ustaz kan lebaran, saya pakai dong pakaian bagus, mahal, masa nggak dipakai? Ya monggo silakan. Tapi andai kata tahun depan kebetulan mungkin belum kesampaian beli yang baru, pakai masih yang ada, masih bagus gitu maksudnya. Tapi kan namanya nuansa lebaran bu, umumnya biasa pakaiannya lama apa baru? Ya udah, berharap mudah-mudahan ganti nuansa gitu. Yang penting apa tadi diingatkan, bukan hanya barunya, tapi apa, tutup auratnya gitu. Ya, jangan sampai akhirnya apa? Nih ibu nih, bukan hanya ibu, buat anak-anak ibu juga. Kalau yang masih bocah mah, mau perempuan 3-4 tahun lah wajar deh. Tapi juga cariin pakaian yang bagus. Anak ibu perempuan, di perawan, jangan beli baju yang asal model doang, repot. Ini Ustaz ngalamin nih, di sholat Idul Fitri, mampir ke rumah jamaah. Ustaz mampir lebaran, iya makasih. Ya kan, gak lama tuh tuan rumah, keluar anak gadisnya itu. Pak Ustaz, ini anak saya mau lebaran. Oh boleh. Cuman saya begitu saya lirik, keteknya kemana-mana. You can see. Ustadz juga manusia, jaga mata, repot. Cuma kan dalam hati, ya dosa lagi gue habis lebaran. Oh saya, maco aja. Astagfirullahaladzim. Ya itu maksudnya jangan. Jadi orang tua jangan salah kaprah. Sayangin anak juga. Kalau emang turut-turut keluarganya, ada bapaknya, ada adiknya, emang mahramnya nggak ada urusan. Lalu tahu udah ada ustadz datang, kita masih pakai gamis juga, pakai imamah lagi. Dia datang lebaran, you can see, aduh. Astagfirullahaladzim. Ya jangan ya. Ibu juga jaga. Jadi pakaian itu yang bagus, arti secara agama nutup aurat gitu loh. Ya. Nggak punya anak cewek tapi entah bakal punya menantu. Iya. Atau nanti cucu anak perempuan. Sama. Bu, anak laki juga ingetin bu. Anak laki ibu nih, yang pada perjaka. Kenapa Ustaz? Bingung anak sekarang Ustaz Ibrahim. Demen amat tuh laki pakai celana model kedodoran, atau kedodoran. Celengannya kemana-mana. Ya Allah, pakai celana tuh di pinggang. Sengaja melorot. Nah kalau sholat boro-boro sujud, begitu ruku celengan kelihatan. Masa gitu? Ya kan repot. Ini kadang-kadang kita sama-sama laki ngelihatnya dia astagfirullahaladzim, dia pakai celana gitu amat. Jangan dong, jangan. Makanya diingetin. Jangan. Enggak, kalau udah tahu, apalagi maaf ya, udah agak gemuk gitu kan, pakai gesper ngapa? Mas sengaja dimelorotin. Modelnya bagaimana sih? Jangan pakaian perhatiin tuh, ya. Apaan sayang bu, kagak dilihat, ngaco aja. Ya Allah. Lagi ngapain ngeliatin celengan, mending mulus burik. Astagfirullah. Iya. Jadi pakai yang paling bagus pakaiannya, itu pun yang halal. Pakaiannya bagus. Ya kan? Nutup aurat bagus.
cuman sayang, boleh nimpe. Jangan. Ya, pakai yang halal. Ibu juga boleh, kenapa? Tegur lakinya, "Bang, ini pakaian buat mama nih, pakaian baru buat lebaran." "Iya." "Maaf bang, jangan kesinggung, emang tanya. Abang beli pakai duit halal kan?" "Emang kenapa?" "Jangan coba-coba bang, abang nipu orang, beliin saya pakaian pakai duit yang haram. Nggak mau saya loh." Gitu. Ya, nasib tuh mak. Kalau nggak, nggak apa-apa. Biarin. Hah? Bu, dengerin. Nih mau lihat tipe istri begini, mau ngomong sama lakinya langsung nggak berani. Harapannya sampai di pengajian tak usah Ibrahimnya maju. Mas, bini ente beliin baju. Nggak bu, bukan berarti laki nggak ngebeliin. Mungkin juga laki pikiran begini, makanya ibu juga pandai-pandai nyisihin duit belanja. Jadi bini gak ngerti kondisi suami, kali emang pas-pasan juga. Tuh. Wah, no, bener curhat ini. Masya Allah. Ya. Nggak apa-apa, Ustaz nggak bisa beliin baju, doain aja. Bisa lebaran beli baju. Ya Allah. Oh pasti doain. Berarti ntar lebaran besok pembukaan saya mau cek baju ini baru apa belum nih. Absen. Amin. Ya. Adapun jikalau Id Syawal, sekarang lebaran Idul Fitri 1 Syawal, maka sunat makan sebelumnya pergi sembahyang Id. Nah, nih perbedaan lagi bu. Idul Fitri, Idul Adha. Kita bu sebulan Ramadan puasa. Begitu masuk tanggal 1, kalau di hari puasa itu kan namanya pagi, habis subuh, lah kan kita puasa, nggak mungkin makan. Nah, begitu masuk hari Idul Fitri, sunnahnya itu pagi sebelum ibu berangkat sholat Idul Fitri, sunnahnya makan dulu. Kenapa? Untuk membedakan kondisi bahwa hari itu kita sedang tidak puasa. Gitu loh. Ya, kalau hari terakhir kemarin kita mungkin habis subuh masih kagak makan karena masih puasa. Maka di hari Idul Fitri itu sunnahnya makan. Makan di sini juga bukan berarti makanan yang berat, ibaratnya nyemil atau apa, ibu segedang ngeteh, ada kue-kue. Jadi mengingatkan kita saat itu kita tidak puasa. Bab kalau di hari Idul Fitri ada orang masih puasa, haram jadinya dosa. Lebaran nggak boleh puasa, haram. Nah, sunnahnya begitu. Itu Idul Fitri, sunnahnya makan terlebih dahulu sebelum pergi sembahyang Id. Adapun jikalau Idul Adha, Id Haji, justru sunnahnya sebelumnya makan. Jadi artinya apa? Sholat dulu, ya pulang habis Idul Adha baru makan. Kalau Idul Adha dibalik, Idul Fitri makan dulu, kalau Idul Adha sholat dulu baru makan, begitu. Adapun waktu sembahyang keduanya itu sekarang waktu sholatnya nih. Kapan sudah boleh melaksanakan sholat Id? Dari terbit matahari hingga masuk waktu zuhur. Itu bicara waktu. Kalau bicara umpama contoh sekarang nih, isyraq itu terbit matahari jam 6 kurang 5. Ya kan? Karena subuhnya dimundur kan? Hampir 4.39 atau 4.40 lah. 5 lewat 10. Maka terbit matahari. Artinya kalau sudah jam 6 lewat, kalau bicara sudah boleh, sudah masuk waktu apa? Waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha. Habisnya kapan? Nanti. Ya, hingga masuk waktu zuhur. Ya memang bu, bicara waktunya, ini bicara andai kata ada jam 10 pagi ada orang baru ngerjain sholat Idul Fitri Idul Adha, bicara sah karena masih waktunya. Tapi alhamdulillah puluhan tahun kita hidup kayaknya belum pernah ada orang sholat Idul Fitri jam 10, ketahuan amat kesiangan.
Iya, yang ada malah apa dipercepat gitu loh. Kalau umumnya kita nih Idul Fitri biasanya jam 7 Bu ya. Atau kadang-kadang karena ada sholatnya jam 7 kurang 10, kurang seperempat tuh udah mulai. 7 kurang 10 udah sholat, jam 7 selesai sholat, tinggal khutbah. Tergantung khotibnya, standar 20 menit, maksimal 30 menit. Udah, setengah 8 selesai. Ini udah jam 8, mau setengah 9 masih ngoceh aja. Kesian jamaah, yang ada tuh khotib diapain? Ditinggal. Kelamaan Pak Khotib. Jadi khotib juga harus bijak gitu loh. Ya, termasuk juga maaf Bu. Jamaah mau laki mau perempuan, apalagi maaf kadang-kadang kalau saya lihat nih, saya kan jadi khotib nih Bu nya. Tadi belakang perempuan tuh. Lah khutbah baru sekali. Khotib kan duduk di atas 2 khutbah Ustaz Ibrahim. Begitu kita naik khutbah kedua, udah pada bubar belakang tuh. Mau ngapain? Sabar dulu, kayak ketakutan nggak lebaran. Ntar biar pas gitu loh. Ya, biar selesai doanya sama-sama enak ya. Iya lain cerita kalau mau umpama ada hajatnya kali, ada keperluan mau kamar mandi. Tapi kan nggak mungkin rame-rame. Ini kalau ada 1-2 orang yang mulai angkat diri bangun, yang lain latah deh. Iya, ya kan? Ya makanya apa? Enggak Bu Ustadz, saya mau buru siapin nanti kan mau ada tamu. Iya, tapi jangan begitu juga Bu. Kelarin dengan 2 khutbahnya, udah selesai, ketemu sudah salaman, buruan pulang. Kenapa? Siap-siap takut nanti ada andai tolak, tamu mau lebaran. Nah gitu maksudnya, ya. Jadi selesain. Dan sunat dikata gantinya iqomah. Kalau sholat biasa kan habis azan qomat Bu, ya kan? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau mau sholat Id nggak pakai qoma, ganti apa? As-salatu jami'ah, atau ditambahin tuh rahimakumullah. Artinya ini sembahyang sunat berjamaah. Nah itu. Adapun niatnya jikalau Id Syawal, sholat Idul Fitri, usolli sunnata Idul Fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Ibu jadi makmum, tambahin jangan lupa makmuman lillahi ta'ala. Usolli sunnata Idul Fitri raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Sajaku sembahyang Idul Fitri 2 rakaat karena Allah. Jikalau Idul Haji, Idul Adha, tinggal ganti. Usolli sunnata Idul Adha raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Bermula sesudahnya takbiratul ihram, maka sunat takbir lagi 7 kali sesudahnya membaca doa istiftah. Tahu nggak istiftah atau iftitah kita bilang? Jadi Bu, takbir yang 7 itu beda dengan takbiratul ihram. 7 itu takbirnya setelah doa iftitah. Allah kan niat tuh. Sholli sunnata Idul Fitri raka'atain makmumanatahu akbar. Kebaca itu dulu kan iftitah kan? Kabira alhamdulillah katsira ya. Wa ana minal muslimin. Baru Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar sampai 7. Nah, jadi jangan dihitung sama takbiratul ihram 7, salah. Karena takbiratul ihram itu, ya namanya takbiratul ihram, takbir permulaan. Beda sama sunnah yang 7 ini. Jadi enggak termasuk hitungan takbiratul ihram. Beda. Sebelumnya a'udzu. Ya. 2 rakaat yang pertama. Dan 5 kali 2 rakaat yang kedua. Sebelumnya a'udzu. Jadi rakaat pertama sunnahnya takbir 7 kali, rakaat kedua sunnahnya 5 kali. Kalau yang rakaat pertama maaf hampir jarang terjadi, takbirnya itu dia ngitung sama takbiratul ihram. Karena kan ada jeda doa iftitah tadi kan. Yang banyak terjadi Bu Ustaz Ibrahim, begitu masuk rakaat kedua,
Sujud kedua rakaat pertama bangunkan Allahu Akbar. Ini kan takbir intiqal, perpindahan ruku dari sujud bangun berdiri ke rakaat kedua. Nah ini nggak dimasuk 5. Kadang-kadang orang ngitung begitu Allahu Akbar, tahu-tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Dia ngitung sama takbir tadi 5, salah, kurang 1. Ustaz, andai kejadian kurang 1, ya sudah, nggak usah ribut. Ini mentang-mentang dia mau ingkar, Sayyid Ibrahim ditambih, subhanallah, subhanallah. Orang kan sunnah, ya kan? Jadi nggak usah diributin. Ada yang gergetan bu, dia tambih, mungkin nggak direspon sama imam, akhirnya dia ngomong, takbir kurang 1, batal nggak ngomong? Lah batal. Jadi artinya apa? Ya sudah, biarin kalau kurang. Cuma nanti kelar sholat bisikin aja yang pengurus, Ustaz maaf tadi takbir kurang 1. Oh iya maaf, anu lupa. Nah, jadi buat kedepannya apa? Biar koreksi, jangan sampai terulang lagi begitu. Hal itu bisa saja terjadi, ya kan? Jadi rakaat keduanya sunnah takbirnya berapa kali? 5 kali. Dan sunnat membaca di sela-sela takbir itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adapun apabila selesai daripada sembahyang Id, maka jikalau Id Syawal, maka tiada sunat takbir lagi. Tuh. Habis sholat nih, melainkan langsung doa saja. Langsung doa aja imam. Kemudian gak lama apa? Lalu membaca khutbah. Adapun jikalau Idul Haji, Idul Adha, maka sunat takbir sesudahnya sembahyang Id, yaitu takbir muqayyad. Nah tadi tuh, ya, karena ada kesunahannya. Dan sunat 2 khutbah sesudahnya Id, keduanya yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dengan segala rukun-rukun khutbah yang tersebut di fasal Jumat. Sama kalau rukunnya. Rukun khutbah Idul Fitri, Idul Adha sama dengan rukun khutbah sholat Jumat. Dan sunat takbir di awal khutbah, nih buat khotib nih. Khutbah pertama 9 kali berturut-turut. Ya kan? Sebelum alhamdulillah tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. 9 kalinya takbir. Yang Allahu Akbar walillahil hamd itu penutupnya. Berturut-turut. Dan khutbah yang kedua 7 kali berturut-turut. Khutbah pertama 9, khutbah kedua 7 kali. Dan disebut khutbah Idul Syawal, Idul Fitri, singgung tuh sama khotib masalah apa? Perihal zakat fitrah. Nah itu. Atau enggak zakat fitrah, nyinggung apa? Masalah kita si anak biar bakti sama orang tua, jangan lupa untuk saling meminta maaf. Itu termasuk ya, kewajiban-kewajiban. Nah, kalau di khutbah Id Haji, perihal udhiyah adanya, nyinggung peristiwa bagaimana terjadi Idul Adhanya, kesunahan nyembelih dari peristiwa Nabi Ibrahim mau nyembelih anaknya Ismail. Nah, itu. Ya, jadi apa? Jadi namanya jamaah tuh pulang sholat Idul Adha ada yang dibawa ilmunya. Nah, begitu. يا رب صل على محمد وافتح من الخير ولا مولا يا رب صل على محمد وافتح من الخير ولا مولا يا رب صل على محمد وافتح من الخير ولا مولا